Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai integral lipat. Dan pada sesi yang ketiga ini saya akan membahas mengenai perubahan variabel dalam integral lipatnya. Sebelumnya, dua sesi sebelumnya, saya membahas mengenai integral lipat 3 dan juga integral lipat 2 ya. Oke, tentunya Anda sudah mempelajari yang dua topik sebelumnya. Sekarang fokus pada perubahan variabel dalam integral lipat. Oke, sebagai informasi untuk topik ini adalah topik baru, tetapi dan sumbernya ada di sini, ya. Oke, capaian belajar mampu menerapkan perubahan variabel pada integral lipat 2 dan lipat 3 menggunakan determinan Jacobi. Sekali lagi, ini bukan review dari matematika TPB, tetapi ini materi baru. Untuk mengawali pembicaraan, saya mulai dengan mereview apa yang Anda pelajari di perubahan variabel integral biasa. Ya. Anda tentunya mengenal, saya ulangi, untuk integral biasa atau integral fungsi satu keubah, maka perubahan variabel itu rumusnya adalah sebagai berikut. Anda familiar nggak dengan rumus ini? Ini Anda udah pelajari nih di TPB. Bagaimana menurut Anda? Cukup familiar rumus ini? Mungkin rumus ini Anda tidak familiar, tetapi pada dasarnya ini adalah teknik yang sering Anda kenal sebagai teknik substitusi pada penyelesaian integral. Contoh, misalkan integral 0 sampai 1 sin 2x. Begitu. Bagaimana menyelesaikan soal ini? Tentunya secara otomatis Anda tahu bahwa teknik penyelesaian integral ini adalah memakai teknik substitusi, di mana ini dimisalkan sebagai UX, dan integral dari sin U. Oh ya, sebelumnya dx harus dinyatakan dalam du, supaya sinkron, karena ini nanti integralnya sin U, begitu. Ini dx sama dengan apa? Kalau ux sama dengan 2x, maka du dx sama dengan 2. Oke, jadi dx ini sama dengan setengah du, ya. Nah, jadi integralnya berubah menjadi apa? Integral sin U du per 2. Begitu ya. Nah, selain itu Anda harus sadar bahwa, harus ingat bahwa batas ini sekarang harus berubah menjadi batas U. Nah, begitu ya. Sementara yang ada di sini ini batas X. Jadi batas di sini kita sesuaikan. Kalau transformasinya adalah seperti ini, U sama dengan 2X, maka bila X sama dengan X sama dengan 0, U sama dengan 0. Kalau X sama dengan 1, U-nya sama dengan 2. Oke, jadi batasnya di sini adalah 0 dan 1. Begitu, 0 dan 2. Nah, begitu. Paham? Dan Anda menyelesaikan ini seperti teknik integrasi yang Anda pelajari di TPB. Apa ini hasilnya? Min setengah kosinus U. Dan di sini batasnya U sama dengan 2 dan U sama dengan 0. Ini kita substitusikan. Oke, jadi kalau rumus ini itu adalah rumus yang ada di Purcell ya. Coba kenali bahwa tanpa Anda sadari, proses perhitungan di sini itu Anda telah memakai rumus ini. Ya, pada dasarnya Anda menyatakan X yang ada di sini dalam bentuk U. Ini. Dan dx-nya diubah menjadi dx du, dalam hal ini setengah kali du. Nah, ini dia. Begitu ya.
Oke. Jadi sekali lagi rumus ini itu pada dasarnya Anda sering pakai, mungkin tanpa menyadari bentuk rumus sebenarnya. Ini adalah rumus perubahan variabel pada integral satu keubah. Begitu. Yang tak lain adalah teknik substitusi yang biasa Anda gunakan. Ini penyelesaiannya ya tinggal Anda selesaikan aja. Min setengah kosinus 2 minus 1. Ya. Kosinus 0 gitu ya. Oke, setuju? Nah, sekarang konsep ini akan kita terapkan untuk integral lipat 2 dan juga nanti integral lipat 3. Ya, nanti Anda akan lihat bahwa struktur dari formula perubahan variabel pada integral lipat itu nanti mirip seperti yang integral biasa. Oke, coba kita lihat ini tuh transformasinya dari mana ke mana. Ini adalah perubahan variabel atau transformasi dari X ke U. Ya, syaratnya transformasi ini bisa diterapkan, syaratnya ini harus ada. dx du-nya eksis. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita mau membahas perubahan variabel pada integral lipat 2. Rumusnya bagaimana? Ya, saya tampilkan rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi transformasinya adalah ini, atau perubahan variabelnya adalah seperti ini. Dari XY ke UV. Ya, dari dua peubah XY ke dua peubah lainnya yaitu UV. Begitu. Nah, perhatikan bahwa kalau di fungsi satu peubah, ingat fungsi satu peubah, rumusnya gimana? Integral fx dx itu berubah menjadi integral fxu dx du, ya. Kalau ini dx dy berubah menjadi ini, ya, suku ini kali du dv, gitu. Ini seolah-olah setara dengan ini, ya. Mari kita jabarkan makna dari rumus ini. Ya, Anda lihat kalau yang di integral satu peubah ini batasnya dari A, B berubah menjadi, pokoknya bisa berubah gitu ya, alfa beta. Kalau di sini cukup ditandai dari R ke R bintang gitu aja, ya, karena nanti harus digarap. Di sini dari notasi dari R ke R bintang gitu aja. Tentunya pada saat Anda menerapkan transformasi ini, Anda harus garap itu. R-nya, R bintangnya apa, begitu ya. Yang merupakan transformasi dari R. Oke. Oke. Ya. Sebelum jauh, saya ingin mengingatkan bahwa tanda ini itu menyatakan nilai mutlak. Nilai mutlak dari sosok yang di dalam ini. Sosok yang di dalam ini namanya determinan. Ini lihat. Determinan. Determinan sendiri ini di sini ditandai dengan notasi ini ya, do XY, do UV gitu ya. Tapi sebagai determinan ini punya notasi garis tegak juga. Determinan dari yang namanya matriks Jacobi.
Jadi berarti kan yang muncul pada integran ini itu adalah nilai mutlak dari determinan. Jadi maksudnya Anda perlu menghitung determinan dari matriks Jacobi, lalu Anda mutlakkan, begitu ya. Nanti akan jelas pada saat kita membahas soal-soal. Gitu. Jadi, di sini ditegaskan lagi, perhatikan bahwa dx dy di sini tak lain adalah nilai mutlak dari J, di mana J adalah apa itu? Determinan matriks Jacobi. Saya ulangi, dx dy sama dengan nilai mutlak J kali du dv. Begitu. Nah, buktinya itu bisa Anda rujuk ke Purcell bab ini. Tapi kita bisa diskusikan secara ringkas buktinya. Jadi pada dasarnya di sini transformasi kita adalah transformasi dari dua variabel XY ke UV. Ya, transformasi koordinatnya seperti itu. Nah, coba kita hitung dx. Dx itu apa? Kalau Anda punya transformasi seperti ini, menurut aturan rantai, bukan turunan ya, apa ini? Diferensial ya. Diferensial dx ini, menurut aturan rantai, itu adalah, sebentar, ya, diferensial ini adalah do x do u du plus do x do v dv, betul? Ya, kenapa transformasi ini mengatur perubahan variabel dari XY ke UV, begitu ya. Lalu DY, ini apa? DY tak lain adalah do Y do U kali DU plus do Y do V kali DV. Coba perhatikan. Jadi kalau DX kali DY, sebentar, DX DY adalah seperti ini. Bukan DX kali DY, punten, yang seperti ini. Ini tak lain adalah do X do U, do X do V, do Y do U, do Y do V. Oke. Ini sama dengan dx sama dengan perkalian matriks Jacobi dengan matriks kolom du dv. Nah, begitu. Nah, ini namanya matriks Jacobi. Jadi Anda lihat dari uraian sederhana ini, Anda melihat bagaimana unsur-unsur ini muncul, begitu ya. Nah, berikutnya bukti lengkapnya Anda harus merujuk ke ini, salah satunya, untuk bisa membuktikan bahwa benar bahwa dx dy itu adalah determinan dari, nilai mutlak dari determinan Jacobi. Notasinya ya, ini ya, notasinya mungkin sedikit terasa baru buat Anda, tetapi ya silahkan dicerna gitu, notasinya tuh seperti ini ya, itu bermakna ya notasi itu. Jadi seperti yang tertulis di teorema atau sifat warna biru itu, dx dy nanti tak lain adalah determinan nilai mutlak dari determinan Jacobi, begitu, du dv, begitu ya. Oke. Oke, ya, kita lanjut dengan pembahasan diskusi contoh soal. Ya, ini contohnya. Hitung integral berikut di mana R diberikan seperti gambar ini. Ya. Anda perhatikan bahwa tentunya ini tidak ada ya. Nah, ini tidak ada. Sebentar.
Nah, ini tidak ada ya. Ini hasil kita kerja sudahan ya. Oke. Jadi soalnya adalah hitung integral berikut pada domain R seperti pada gambar gitu ya. Domain R-nya itu sendiri adalah persegi dengan titik sudut 00, 11, 20, dan 1-1. Begitu. Ya, R-nya memang persegi tapi miring, belah ketupat gitu ya. Jadi, coba bayangkan bagaimana Anda menghitung ini kalau cara langsung. Gimana? Lumayan repot ya. Kenapa? Karena coba bayangkan ya Anda menghitung ini dengan cara langsung. Berarti Anda harus menguraikan integral lipat ini dalam bentuk integral berulang dan pilihannya adalah pakai pita horizontal atau vertikal. Tidak terlalu sulit sih, bisa Anda lakukan ya. Jadi cara hitung langsung, maka yang Anda perlukan adalah memutuskan mau memakai partisi horizontal atau pita horizontal atau pita vertikal gitu ya. Kalau Anda pakai pita vertikal, maka Anda harus hitung luasan yang kiri terlebih dahulu, dibatasi oleh garis bawah dan garis atas, garis miring bawah dan atas. Kemudian Anda harus lanjut dengan menghitung, mungkin juga pakai pita vertikal untuk daerah sebelahnya. Anda harus hitung 2 kali nih. Mau tidak mau. Harus hitung 2 kali. Harus hitung 2 kali. Ya, kalau Anda pakai partisi horizontal pun, Anda juga harus hitung 2 kali, saya kira. Ya kan? Karena di sini batas kirinya ini dan ini. Kemudian yang di bawah batas kirinya begitu ya. Mungkin nggak kelihatan. Ya, karena tetap harus hitung 2 kali. Jadi, baik Anda memakai partisi horizontal maupun vertikal, Anda tetap harus menghitung 2 kali. Yang mana di sini kita anggap terlalu banyak kerja gitu ya. Bisa sih bisa, kalau Anda kepepet di ujian ya mangga aja. Kalau pertanyaannya hitung, gitu ya. Tapi soal ini maunya adalah untuk memperkenalkan perubahan koordinat. Jadi soal ini harusnya akan jadi mudah apabila Anda kerjakan eh, dengan cara perubahan koordinat. Ya, ini mungkin saya hapus dulu. Nah, tentunya perubahan koordinat Anda harus memikirkan koordinat yang tepat gitu ya. Kalau di sini saya sudah tuliskan, tapi oke, itu datangnya dari mana? Itu karena kalau saya lihat, kalau saya cermati, daerah R itu batasnya garis ini, garis ini, garis ini, dan ini. Kalau kita cari persamaan garis tepi belah ketupat R, persamaan garisnya apa? Ini, ya, Y sama dengan X, kemudian yang ini, sebentar, ini, Y sama dengan X, Y sama dengan min X, gitu ya. Kemudian Y sama dengan X min 2 yang mana ini? Y sama dengan X min 2 adalah yang ini ya. Ini, Y sama dengan X min 2 ya. Betul? Dan yang terakhir ini adalah Y sama dengan
4 min X. No, 2 min X. 2 min X ya, harusnya. Oke. Ya, 2 min X. Begitu. Nah, kalau kita lihat ini, garis-garis pembentuk belah ketupat R, itu di sini Y min X. Y min X. Y min X sama dengan 0, Y min X sama dengan min 2. Ini X plus Y sama dengan 2, X plus Y sama dengan 0. Begitu ya. Pengamatan itu memberi kita saran bahwa transformasi yang paling disarankan adalah sebagai berikut. X plus Y dan X min Y. Boleh X min Y atau Y min X sama aja. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke, nah sebentar. Permisi, kadang-kadang saya suka galau. Kalau kita terapkan transformasi ini, hasilnya nanti jadi apa? Ya, ini transformasinya seperti apa sih? Transformasinya ini, itu boleh juga ditulis begini transformasinya. UV sama dengan 1, 1, 1 min 1 XY. Lalu kalau kita memakai rumus perubahan transformasi koordinat integral lipat, itu gimana rumusnya? Integral dari fungsi asal gitu atas daerah R dx dy itu berubah menjadi integral atas daerah baru R star F ya. Ini dalam UV gitu ya. Kemudian determinan Jacobi ya, du dv. Ingat Jacobinya apa? Jacobinya adalah do xy. Jadi di sini saya hanya menulis ulang formula. Baiknya Anda mulai menghafalkan formula ini supaya nggak numpuk ya. Anda latihan soal sembari menghafalkan formulanya. Oke, Jacobi dxy duv tak lain adalah do x do u, do x do v, do y do u, do y do v. Ya, oke. Ini apa dong? Sementara diketahui transformasinya seperti itu. Oh, itu. Ya, do x do u sama dengan apa? Do x do u sama dengan apa? Kita ngeburam. Kalau dari sini kita bisa dapat do u do x adalah berapa? 1 ya. Tuh. Apakah do x do u sama dengan 1/1? Iya kan? Do x do u sama dengan 1/do u do x. Dan ini sama dengan 1/1. Kemudian 1. Apa ini benar? Jawabnya salah. Lalu gimana? Ya, salahnya di mana? Salahnya di sini. Ini salah. Ya. Oke. Mohon diperhatikan, kita tidak punya teorema yang mengatakan bahwa do x per do u itu sama dengan 1/do u do x. Tidak ada teorema itu. Loh, ya otomatis benar kan Bu, nggak perlu teorema. Tidak, salah. Yang kita punya adalah hubungan seperti ini untuk fungsi satu keubah. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini loh.
dx dy, bukan dou ya, itu memang benar 1 per dy dx. Ini benar. Tetapi kalau untuk fungsi dua peubah turunan parsial, kita tidak punya rumusan ini. Ini salah. Oke. Mohon diingat. Memang kita punya formula yang sejenis untuk fungsi satu peubah. Hanya untuk fungsi satu peubah turunan biasa. Kalau untuk turunan parsial rumus ini tidak ada. Lalu gimana? Bagaimana cara menghitung dou X dou U? Kalau transformasinya seperti itu, tentunya yang lain-lain juga nggak bisa ya. Nah, caranya sebagai berikut. Caranya adalah, ya, Anda harus pertama-tama nyatakan X dalam U dan V. X ini dalam U dan V. Y juga dalam U dan V. Sehingga nanti Anda bisa memperoleh nilai dx du dengan benar. Gitu ya. Terus gimana dong mendapatkan ini? Pakai inverse transformasi. Gitu ya. Maksudnya gimana? Transformasi yang diberikan itu menuliskan hubungan antara UV dengan dalam XY sebagai berikut. XY. Tentunya kita bisa memperoleh hubungan antara XY dengan UV melalui perkalian dengan matriks inverse. Jadi kalau ini katakanlah A, ini dikalikan dengan A inverse dari kiri, Anda akan dapatkan apa? Anda akan dapatkan A inverse-nya apa? Seperdeterminan kali min 1 min 1 min 1 1 UV sama dengan XY. Nah, ini adalah hubungan antara XY sebagai fungsi dalam U dan V. Melalui hubungan ini, Anda bisa menghitung dx dy dengan benar. Gitu. Ya. Dou X dou U sama dengan apa? Setengah. Dou X dou V sama dengan setengah. Dou Y dou U sama dengan setengah. Dou Y dou V sama dengan min setengah. Oke, berikutnya kita tinggal hitung determinan Jacobi ini. Ini tak lain adalah min 1/4 dikurangi 1/4, dan ini tak lain adalah 1/2. Negatif. Negatif sebentar. 1/4, sebentar. Min 1/4, min 1/4. Jadi setengah ya. Tuh. Min 1/4, min 1/4. Oke, jadi min setengah. Ya. Oke. Jadi nanti ini Anda masukkan nilai ini. Anda masukkan ke dalam Jacobi. Ya. Nanti dimutlakkan. Ya. Oke, jadi integralnya nanti berubah menjadi integral dalam UV. Begitu. Kemudian integral du dv. Nah, berikutnya kita harus mengurus bagaimana domain R bintang. Ya, kalau kita lihat domain R ini, batas-batas dari domain R adalah 1, 2, 3, sebentar. 1, 2, 3, 4 ya. Ini coba perhatikan, ini adalah X min Y sama dengan
Ya, ini tak lain adalah V sama dengan berapa? 0. Betul? Ya. Next, kalau yang ini adalah X min Y sama dengan min 2 atau V sama dengan min 2. Sebentar. X min Y. Sebentar. X min Y sama dengan X min Y sama dengan 2. Bentar. Jangan keliru, mesti teliti ya. Ya, pelan-pelan aja. Oke, lalu yang ini X plus Y. X plus Y sama dengan X plus Y sama dengan 0 atau U sama dengan 0. Lalu yang ini adalah U sama dengan 2. Oke, ya. Mari kita sketsakan pada domain UV ya, daerah yang dibatasi oleh 4 batas ini 1, 2, 3, 4. V sama dengan 0. V sama dengan 0 adalah garis ini. V sama dengan 0, V sama dengan 0, kita pakai garis merah. V sama dengan 0. Nah, begitu ya. Kemudian V sama dengan 2. Gitu ya. Lalu, apa? U sama dengan 0. Dan di sini U sama dengan 2. Oke, dari daerahnya menjadi di daerah R bintang adalah daerah yang dilingkupi oleh keempat batas. Dan itu adalah persegi ini. Ya, persegi ini. Ya. Daerah yang dilingkupi oleh keempat batas V sama dengan 0, V sama dengan 2, U sama dengan 0, U sama dengan 2. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke. Ya sudah. Jadi integralnya menjadi apa? Ya, ini integralnya mungkin agak sulit ya. X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, ya mungkin ini nanti kita garap. Integral menjadi apa? Integral menjadi atas daerah R bintang. Yang mana sekarang R bintang adalah berupa persegi. Pada bidang UV. Anda tahu kalau daerah integrasinya itu sederhana, kalau daerah integrasinya sederhana, dalam hal ini persegi, maka perhitungannya pun sederhana karena batasnya jadi konstan dalam hal ini. Ya, jadi integrannya mungkin boleh jadi repot ya. X kuadrat plus Y kuadrat nyatakan dalam UV, sedikit repot. Tapi mungkin juga nggak repot, mungkin banyak yang bisa disederhanakan. X kuadrat plus Y kuadrat berarti apa? 1/4 U plus V kurung kuadrat minus 1/4 U min V kurung kuadrat. Nah, ini silahkan disederhanakan. Lalu di sini harus dikali dengan mutlak dari Jacobi, yaitu mutlak dari min setengah kali DU dV. Nah, karena R bintang itu adalah persegi, maka integral berulangnya jadi sangat sederhana. Integral atas DU ya, DU itu batasnya dari 0 sampai 2, ya kan? Kemudian integral atas dV batasnya tak lain adalah juga dari 0 sampai 2. Gitu ya. Jadi sekali lagi integrannya mungkin sedikit repot, tapi tampaknya bentuk ini juga masih bisa disederhanakan.
Tetapi batas integralnya jadi sederhana. Kenapa? Karena integral atas daerah persegi panjang. Persegi dalam hal ini. Ya. Oke, ini adalah salah satu contoh transformasi koordinat pada integral lipat 2 yang paling pertama. Ya, paling aman gitu ya, paling mudah gitu ya. Jadi dari pengalaman contoh tadi kita baca apa itu transformasi koordinat itu bisa dimanfaatkan untuk menyederhanakan hitungan integral lipat. Yang menjadi lebih sederhana itu bisa daerah integrasinya, itu satu. Jadi R bintangnya jadi lebih sederhana seperti contoh kita yang barusan. Bisa juga integrannya yang jadi lebih sederhana. Ya, jadi dalam contoh yang tadi itu kasusnya R bintangnya yang lebih sederhana. Tapi nggak selalu, terkadang integrannya yang jadi lebih sederhana. Tinggal ditimbang-timbang saja. Jadi transformasi koordinat ini adalah sebuah tool yang bisa menyederhanakan perhitungan integral lipat. Silahkan dipakai gitu ya. Anda menghitung integral lipat tentunya bukan untuk semata-mata untuk ujian. Di sini Anda mempelajari skill gitu ya. Karena terkadang Anda dalam penyelesaian masalah perlu menyelesaikan perhitungan integral yang terkadang cukup rumit begitu. Jadi di sini ada nih opsi transformasi koordinat yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Oke. Perlu dicatat ya bahwa hubungan ini itu hanya berlaku untuk turunan biasa dan tidak berlaku untuk turunan parsial. Tidak berlaku untuk turunan parsial. Ini tidak benar. Tolong dicatat itu. Dicatat baik-baik, jangan pernah lupa. Sampai kapanpun. Apalagi kalau Anda mau studi lanjut ya. Janganlah sampai Anda di depan advisor begitu, Anda melakukan kesalahan seperti ini. Itu sama aja seperti menginfokan bahwa kalkulus Anda nggak mantep gitu ya. Tentunya malu ya. Oke, jadi untuk fungsi satu peubah Anda punya sifat ini. Tapi Anda tidak punya sifat seperti ini untuk fungsi untuk turunan parsial. Yang Anda punyai adalah sebagai berikut. Yang Anda punyai adalah sebagai berikut. Jadi kalau Anda berhubungan dengan fungsi dua peubah dan turunan parsial, kalau Anda ingin punya sifat seperti ini, saya ulangi, kalau Anda berhubungan dengan fungsi dua peubah dan turunan parsial, sifat ini berubah bentuk menjadi sifat bagi matriks Jacobi. Matriks Jacobi ini dan kebalikannya itu saling inverse. Gitu. Ya. Silahkan Anda buka Crazy-nya bila Anda ingin menggali lebih dalam terkait hal ini. Jadi maksudnya adalah sebagai berikut. Mungkin begini saya sekalian aja infokan di sini terkait saling inverse itu ya. Jadi saya hapus-hapus dulu. Sebentar, saya hapus-hapus dulu. Oh, sebentar, permisi. Anda butuh ini nih ya. Permisi. Begitu ya. Sekali lagi Anda butuh
Sekali lagi Anda butuh ini. Tetapi yang Anda punya hanya ini. Gimana dong? Gitu ya. Tentunya Anda lagi mau ngitung nih. Ya. Tapi gimana dong kalau Anda punyanya ini? Dari sini Anda hanya bisa menghitung sebagai berikut. Dari itu, Anda cuma bisa menghitung, saya tandai dengan warna ini, Anda cuma bisa menghitung dari star, Anda cuma bisa menghitung do, u, v, do, x, y. Anda bisa ngitung dari sini. Apa ini? U, x, u, y, u, v, x, v, y. Dan ini tak lain adalah 1, 1, 1 min 1. Nah, gitu ya. Matriks Jacobi-nya itu saling invers. Jadi kalau Anda butuhnya do X, Y, do UV, Anda hitung melalui determinan dari invers ini. Invers matriks ini. Inverskan. Invers dari matriks 1, 1, 1 min 1 adalah apa tadi? Setengah-setengah itu tadi ya, betul ya? Setengah, 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 min setengah. Kayaknya itu ya, betul? Saya harus menghitung dengan cepat, saya kira. Ya, betul. Ya. Nah, ini berapa determinannya? Determinannya tentunya, ya Anda hitung aja. Berapa? Ini adalah min setengah. Pasangkan ini di sini. Nah, gitu. Udah. Selesai. Ya, Anda dapat ini. Pasangkan di situ. Pasangkan di situ dan pasangkan di situ. Ya. Jadi ini adalah cara alternatif ya. Saya tulis di sini cara alternatif. Cara alternatif hitung matriks Jacobi dxy duv. Begitu ya. Alternatif. Jadi yang pertama adalah begitu. Ini cara pertama. Cara pertama. Cara satu. Berikutnya yang ini adalah cara alternatif. Cara dua. Ya, oke. Sip. Tolong dicermati lagi, dipahami lagi pelan-pelan begitu. Oke, berikutnya ya kita next ke contoh yang agak rumit. Ini saya ambil dari Purcell halaman 720. Dan ya, karena ini agak rumit, ini pengayaan saja ya. Jadi jujur untuk transformasi koordinat ini soal-soalnya tidak terlalu banyak yang sederhana, kebanyakan cukup rumit. Nanti Anda lihat soal tutorial, saya kira di situ sudah tersedia beberapa soal yang layak untuk dikerjakan. Untuk yang ini, kita coba aja, kita cermati apa yang diketahui. Yang diketahui adalah transformasi koordinat X seperti ini, XY seperti ini. Nah, ini agak repot karena apa? Karena fungsinya non-linear. Bandingkan dengan yang contoh tadi, yang pertama. Itu gampang karena XY dalam UV-nya fungsi linear. Begitu ya. Nah,
Untuk contoh 2 ini dimintanya juga sederhana saja. Sketsakan beberapa kurva U. Kurva U itu maksudnya apa? U konstan. Sketsakan beberapa kurva U konstan. Sebentar. Ya. Atau V konstan. Oke, kita sketsakan. Kalau misalkan di sini U sama dengan 4. Ini bidang UV. Ini garis U sama dengan 4. Dalam bidang XY, dia jadi apa? U sama dengan 4 itu. Mulailah dengan yang sederhana ini ya. U sama dengan 4. U sama dengan 4 jadi apa? U sama dengan 4. Kalau U sama dengan 4, maka X sama dengan apa? 16 min V kuadrat. Y sama dengan 4V. Aha. Kalau V-nya kemudian Anda eliminir, Anda akan dapat apa ini? Anda dapat X sama dengan 16 min Y per 4 kurung kuadrat. Tuh ya. Ini wujudnya apa ini? Parabola. Parabola yang gimana? Parabola yang ya kira-kira seperti ini. Begitu ya. Ya tentunya ada yang ke bawah juga gitu ya. Tapi sebentar. Ya, bisa ke bawah juga. Ini parabola ya. Oke. Nah, jadi soal ini hanya untuk mengobservasi apa jadinya kalau kita terapkan transformasi yang tak linear seperti ini dengan U konstan. Next kita sampel V konstan. Kira-kira jadi apa ya? Kalau V konstan, misalkan V sama dengan 2, misalkan gitu ya. V sama dengan 2. X sama dengan apa? Kalau V sama dengan 2, X-nya sama dengan U kuadrat min 4. Y sama dengan 2U. Nah, begitu. Jadi di sini X sama dengan Y per 2 kurung kuadrat min 4. Oke, ini juga parabola. Tapi kalau yang ini parabolanya menghadap ke kiri, yang ini parabola menghadap ke kanan. Oke, V sama dengan 2 misalkan ini. Hasil transformasinya adalah parabola menghadap ke kiri. Seperti itu ya. Begitu ya. Singkat cerita, kalau misalkan Anda punya elemen luas berupa persegi di sini, gitu ya, berupa persegi di sini, tampaknya ini akan berubah menjadi suatu elemen yang sudah bukan persegi. Begitu. Jadi seperti itu. Gitu ya. Karena ini pembatasnya kan U konstan, ya, berarti parabola dan parabola, kemudian V konstan, another parabola, parabola. Nah, berubah jadi itu. Udah berubah tuh. Yang persegi berubah menjadi, nggak tahu nih bentuknya apa. Ya. Nah, seringkali transformasi koordinat itu dimanfaatkan untuk sebaliknya, yaitu untuk menyederhanakan. Misal Anda punya domain yang seperti ini, ditransformasikan jadi persegi gitu ya. Ya, jadi cerita mengenai transformasi koordinat ini kalau diperdalam memang bisa jadi cukup rumit begitu ya. Nah, untuk matrek 2 ini, salah, matrek 1 ini
cakupan soalnya seperti apa, silahkan merujuk soal tutorial nanti ya. Nah, di sini saya akan men- me- merujuk pada suatu transformasi koordinat yang sangat terkenal, yaitu dari koordinat kartesius ke koordinat polar. Koordinat kartesius Anda tahu itu adalah XY, ke koordinat polar R theta. Dan hubungan antara koordinat dan kartesius dan polar adalah sebagai berikut. Di sini Anda bisa memeriksa bahwa integral atas dx dy dan daerah integrasi semula misalkan R akan berubah menjadi R bintang. Dan dengan rumus Jacobi, itu dx dy-nya berubah menjadi R dr d theta. Dan R dr d theta ini benar-benar dari rumus yang tadi. Tepatnya ini haruslah menjadi determinan Jacobi. Begitu. Determinan Jacobi. Jacobinya yang mana? Jacobi yang ini. Coba kita cek. Apa ini dx dy-nya kalau transformasi koordinatnya seperti ini. Ya. Jacobinya apa sih? Kalau transformasi koordinat ini dx dy tak lain adalah apa? XR X theta, maaf, XR X theta kan gitu ya? YR Y theta. Dan ini determinan. XR itu apa? Kalau rumusnya seperti ini, maka XR adalah betul cos theta. Ini adalah XR. Kemudian X theta adalah betul min R sin theta. Dan di sini adalah YR. Dan ini adalah Y theta. Dan kalau Anda hitung determinan ini, coba dihitung. Benar Anda dapat R. Tuh ya. Sip. Oke. Selanjutnya kita mau oh ya, ini adalah soal-soalnya ya. Soal-soal dari tutorial silahkan dicoba lihat ini. Mestinya soal ini akan cukup menantang tapi masih bisa dikerjakan karena masuk di soal tutorial. Ini transformasi koordinatnya kelihatannya bakal tak linier. Untuk soal ini tampaknya variabel U-nya bakal apa? U sama dengan XY, kemudian V-nya bakal XY pangkat 3, gitu ya. Coba saja, gitu ya. Bagaimana dengan yang nomor 25? Ya, Anda pikirkan ya, transformasi koordinatnya seperti apa. Tapi tampaknya U-nya adalah X plus Y, Y-nya adalah, V-nya adalah X min Y. Datang dari mana? Kelihatannya dari sini. Gitu ya. Oke, kok saya tahu? Ya karena saya sudah pernah berlatih. Jadi kalau Anda ingin berlatih, kalau Anda ingin punya kemampuan itu, Anda harus berlatih, gitu ya. Latihan soal. Next-nya tentu kita akan bahas, oke. Oh, enggak. Ya, ini ada soal untuk Anda kerjakan. Kerjakan soal ini, satu soal saja. Dan kemudian Anda upload di link ini. Di bagian perubahan variabel atau integral lipat. Perubahan variabel dalam integral lipat. Batas waktu pengumpulan 4 November tengah malam. Ya, kerjakan satu soal ini saja. Oke. Sip. Next saya harus sekalian tuntaskan pembahasan kita. Oke, ini juga ada latihan soal, tapi kelihatannya saya tidak bahas. Ya, buat tambahan soal Anda aja. Di sini ada petunjuknya. Ya, example 3, example 4 itu saya ambilkan dari Kursel, gitu ya.
Next, saya ingin segera titipkan rumus perubahan variabel pada integral lipat 3. Formulanya super analog. Jadi gimana? Kalau di sini integral lipat 3 ya tentunya atas daerah R, dx, dy, dz. Sekarang diubah ke 3 variabel yang lain, U, V, W, kayak gitu ya. X, Y, Z berubah ke variabel U, V, W. Dan rumusnya ini benar-benar analog. Yang mana? Daerah S itu, daerah R berubah menjadi S. Lalu dx, dy, dz berubah menjadi Jacobi. Mutlak Jacobi kali du, dv, dw. Dan Jacobinya apa? Determinan ini. Lihatlah rumusnya juga analog. Jacobi UVW dalam hal ini adalah ya notasi Jacobi itu terkadang tidak seragam ya. Jadi ini notasi yang analognya adalah seperti ini. Dan rumusnya adalah XU, XV, XW, YU, YV, YW, ZU, ZV, ZW. Hafal ya, gampang ya. Berpola soalnya. Mudah untuk dihafalkan. Ya. Ini adalah rumus perubahan variabel pada integral lipat 3. Dan ya, contoh paling pertama adalah perubahan dari koordinat Kartesius ke koordinat silinder. Dari koordinat Kartesius ke koordinat tabung atau koordinat silinder. Jadi dari X, Y, Z ke R, theta, Z. Perubahan transformasi ke koordinat silinder adalah sebagai berikut. Seperti polar. Ya, polar tetapi disertai variabel ketiga yaitu Z yang tidak diapa-apakan. Gitu ya. Tugas Anda di sini memeriksa apa betul dx, dy, dz berubah menjadi ini. Jadi di sini Anda harus mengecek apa betul do x, y, z, do u, bukan, r, theta, z, apa betul ini sama dengan r. Ya kan? Mutlaknya ya. Oke, mari kita hitung sejenak. Rumusnya sudah terhidang di situ, ya tinggal kita hitung aja sembari menghafalkan rumus Jacobi. XR. XR. Ini sama dengan apa? Cos theta. Kemudian X theta, ini sama dengan min R sin theta. XZ. XZ ya sama dengan 0. YR. YR sama dengan sin theta. Y theta sama dengan min Y theta sama dengan R cos theta. YZ sama dengan 0. Kemudian ZR sama dengan 0, Z theta sama dengan 0, ZZ sama dengan tentunya 1. Oke, ini kalau Anda hitung determinannya berapa. Perhatikan di sini banyak yang 0 kebetulan, jadi kita senang. Jadi Anda bisa melakukan hitungan determinan ini dengan apa yang Anda sudah pelajari. Ya, ekspansi berdasarkan baris ketiga misalkan, Anda hanya tersisa dengan satu suku yaitu 1 kali determinan cos theta sin theta min R sin theta dan R cos theta. Dan ini tak lain adalah apa? R. Yes. Terbukti. Ya, oke. Begitu? Jelas ya? Cukup jelas dan melegakan? Nah, kalau di R3 Anda punya selain koordinat tabung, itu Anda punya koordinat pola. Gitu ya. Anda punya koordinat pola. Yang koordinat tabung sudah kita bahas.
Ini saya comot gambar dari Crazy. Kenapa saya comot begitu? Karena gambarnya kok bagus ya. Jadi kalau dalam koordinat tabung, elemen balok itu ternyata elemen balok itu seperti ini. Nah, sehingga elemen volumenya adalah memang benar dr kali dz kali r d theta. Itu adalah volume dari elemen balok ini gitu. Elemen balok. Elemen volume pada koordinat tabung gitu. Jadi memang dV-nya itu adalah adalah ini gitu ya. Elemen volume pada koordinat tabung itu kalau digambarkan emang seperti ini gitu. Ya. Sekali lagi koordinat tabung itu plotnya adalah seperti ini ya. Anda tahu ya, tadi tanpa menggambar Anda juga udah bisa menghitung gitu. Jadi yang di sini sebetulnya hanyalah penegasan bahwa rumus yang ini itu punya interpretasi sebagai elemen volume pada koordinat tabung. Begitu. Interpretasi geometris saja. Tambahan interpretasi geometris gitu. Ups. Oke. Nah, berikutnya koordinat bola. Nah, pada koordinat bola, dV-nya itu tak lain adalah ini. Koordinat bola yang seperti apa sih? Kalau koordinat tabung itu memakai R, theta, dan Z, kalau koordinat bola itu memakai theta, V, dan R. Jadi R-nya koordinat bola dan tabung beda ya. R-nya koordinat bola kan di sini. Nih. Sedangkan R-nya koordinat tabung itu yang ini. Ada di dasar. Gitu. Oke. Dan ya, konversi dari koordinat kartesius ke koordinat bola, Anda punya rumusnya sebagai berikut. Di mana Anda belajar ini? Mungkin ya baru di sini ya. Ya, tapi pasti Anda bakal sering ketemu ini untuk di kuliah jurusan. Engineer itu biasanya perlu keterampilan perubahan koordinat dari koordinat tabung bola gitu ya, dan harus cukup lincah begitu. Dan ya, ini rumusnya Anda bisa turunkan sebetulnya dengan relatif mudah, hanya merujuk pada gambar ini. Jadi kalau Anda punya titik koordinat X, Y, Z di sini, dan nyatakan titik ini dalam R, V, dan theta. Gitu ya. Oke. Nyatakan titik ini dalam R, V, dan theta. Mari kita potret. Jadi nih, theta itu yang mana? Theta itu adalah gini ya. Jadi kalau titik X, Y, Z diproyeksikan ke bawah, kemudian, nah ini dia theta gitu ya. V itu sudut antara segmen garis itu dengan sumber vertikal gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau ini diproyeksikan ke bawah, ini panjangnya berapa? Ini panjangnya berapa? Tentunya R apa? Sin V. Setuju ya? Ini panjang itu. R sin V. Lalu dari sini Anda bisa kaitkan dengan besarnya X dan Y. Kalau
yang magenta itu R sin V, maka yang hitam ini apa? Garis miring, cosinus, no, sin theta, garis miring, R sin V, sin theta. Dan ini adalah apa? Ini adalah Y. Dapat tuh. Barusan kita buktikan hubungan ini. Lalu yang garis miring ini tentunya garis miring yang magenta, dan itu kali cos theta. Yang magenta adalah R sin V. Oke. Ini panjang apa? X. Oke, barusan kita buktikan ini. Ups. Barusan kita buktikan itu ya. R sin V cos theta. Sebentar. Begitu. Satu lagi tentunya Anda perlu tinggi ini. Berapa ini tingginya? Ya, cos V ya. R cos V. Oke, ini dia. Oke, jadi dari stensil ini Anda bisa buktikan rumus transformasi dari koordinat kartesius ke koordinat bola. Oke. Dan nanti karena rumus transformasinya sudah ada, maka Anda tentu bisa menghitung Jacobinya. Tolong dihitung ya. Tolong dihitung nilainya berapa. Dan di sini sudah diberikan kunci jawabannya, yaitu R kuadrat sin V. Begitu, sebagai mutlak dari determinan Jacobi. Dan ini gambar saya ambil dari Crazy, saya ingat, yang mana merupakan interpretasi dari elemen volume pada koordinat bola. Ya, udah lumayan repot ya. Bayangin aja. Nah, karena ini Anda sudah berhasil membayangkan, ya udah ini menaloh aja gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi gambar cantik ini sebetulnya hanyalah untuk menambah interpretasi dari rumus ini, arti geometris gitu ya. Oke. Oke, berikutnya ada apa lagi di sini? Ini ada soal-soal dari tutorial. Saya cuplikan di sini. Ya, tentunya Anda harus berlatih. Dan ya, kalau yang ini boleh juga dicoba, tapi kelihatannya nggak terlalu penting. Jadi saya kira cukup sekian. Ya, sudah habis. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya tutup ya. Bye.